Bab 161, Ups, tanganku tergelincir. Ma Weiki menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua dengan penuh minat. Lalu, dia perlahan berkata, saat ini, kamu hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah kematian. Adapun yang lainnya, menjadi pelayanku. Saat mereka mendengar kata, pelayan, wajah mereka memerah karena marah. Mereka termasuk pemimpin asosiasi seni bela diri Provinsi Jiangnan, dan selalu dijunjung tinggi oleh orang lain. Banyak orang besar yang harus tunduk di hadapan mereka, namun sekarang mereka disuruh menjadi pelayan anak-anak. Ini merupakan penghinaan terhadap martabat dan harga diri mereka. Tatapan Ma Weiki dingin saat dia menjawab, Ye Chen, aku tahu kamu sangat kuat, tapi kami juga tidak lemah. Anda mungkin bisa membunuh Su Yuanxiu, tapi Anda mungkin tidak bisa membunuh kami berdua. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadikan kami pelayanmu. Menyerang. Dengan raungan marah, Ma Weiki dan Cui Zhen menyerbu ke arah Ye Chen. Mereka tidak punya pilihan. Jika keduanya bergabung, mereka mungkin bisa membunuhnya. Tentu, auranya menakutkan, tapi mungkin itu semua hanya gertakan. Itulah yang mereka coba yakinkan saat menyerang. Ye Chen sudah menduga bahwa dia tidak bisa meyakinkan keduanya hanya dengan kata-kata. Jadi, sudah waktunya kekuatannya untuk berbicara. Ye Chen melompat ke udara, saat niat membunuhnya yang kuat tersapu, tampaknya mengambil bentuk nyata. Sofanya robek menjadi dua. Dia meraih pergelangan tangan Ma Weiki saat pukulan itu melewati wajahnya. Lalu, dia menekan. Ma Weiki merasa seolah-olah tubuhnya telah jatuh ke dalam jurang maut. Bang! Tubuhnya jatuh ke tanah. Sebuah tongkat yang tampak agak aneh muncul di tangan Cui Zhen, yang memancarkan semacam aura. Itu sebenarnya adalah benda spiritual, staf Requiem. Cui Zhen melompat tinggi ke udara dan mengayunkan tongkatnya ke bawah. Auranya berubah menjadi hitam dan mengembun menjadi wajah iblis saat mencoba menggigit Ye Chen. Bang! Kekuatan bertabrakan dan tubuh Ye Chen mundur ke belakang. Cui Zhen dan Ma Weiki sangat senang melihat ini dan berteriak, bunuh. Mereka bergegas maju, berharap untuk memanfaatkan keunggulan mereka dan mengakhiri pertempuran sebelum Ye Chen dapat menggunakan salah satu kartu asnya. Namun, untuk beberapa alasan, Ye Chen tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dia hanya berdiri di sana dan menatap mereka. Apakah dia sudah menyerah? Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini dan hanya menyerang dengan semua yang mereka punya. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya. Aura merah mengerikan muncul dari lengan kanannya dan menyelimutinya seperti baju besi. Serangan keras staf Requiem tertangkap dengan tangan kosong, dan tidak akan bergerak 1 inci pun lebih jauh. Senyuman di wajah Cui Zhen menegang saat dia mencoba melepaskan diri dari kekangan Ye Chen. Namun, batang dan lengannya tetap tidak bergerak. Aku memberimu jalan keluar, tapi kamu tidak menghargainya. Betapa malangnya. Ye Chen melepaskan kekuatannya dan menarik staf Requiem dari tangan Cui Zhen dan melemparkannya ke samping, menempelkannya ke dinding di dekatnya. Ding! Kemudian, Ye Chen mencengkeram leher Cui Zhen dan mulai mencekiknya. Niat membunuh Ye Chen sepertinya membuat lingkungan sekitar menjadi sedingin es. Cui Zhen melakukan yang terbaik untuk berjuang bebas, tetapi tidak ada gunanya. Saat Ye Chen mengangkatnya, dia menatap Ye Chen. Matanya merah dan penuh ketidakberdayaan dan ketakutan. Biarkan, aku bertahan. Namun, Ye Chen tidak tergerak. Siapapun yang menghalangi jalannya berarti berada di neraka atau sedang menuju neraka. Patah. Leher Cui Zhen patah, dan kehidupan meninggalkan tubuhnya. Melihat ini, Ma Weiki yang hendak menyerang lagi, merasa kakinya seperti terbebani oleh balok timah. Sial, apa sekarang? Tatapan dingin Ye Chen tertuju pada Ma Weiki dan dia berkata dengan ringan, hanya kamu yang tersisa sekarang. Tanganku baru saja terpeleset, kalau tidak temanmu tidak akan mati. Kemudian, mayat Cui Zhen dilempar ke kaki Ma Weiki. Saat ini, jantung Ma Weiki berdebar kencang. Tangannya tergelincir. Alasan macam apa itu untuk membunuh seseorang? Namun, apa yang bisa dia katakan sekarang? Tanpa Cui Zhen, dia tidak punya peluang untuk menang. Terlebih lagi, mungkin tangan pihak lain akan terpeleset lagi. Gelombang ketakutan menyapu tubuhnya, membasahi tubuhnya dengan keringat. Kemudian, dia mengambil keputusan dan segera berlutut. Ya,
Saya memilih opsi kedua. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Dia tidak punya pilihan. Dia belum mau mati. Begitu dia meninggal, keluarga Manya akan menghilang dari provinsi Jiangnan. Fondasi yang ia bangun akan runtuh. Apa kamu yakin? Saya yakin, sejak zaman kuno, yang lemah melayani yang kuat. Saya bersedia melakukan apapun untuk Tuan Ye. Tolong ampuni hidupku, Tuan Ye, kata Ma Weiqi penuh semangat. Ye Chen memaksakan setetes esensi darahnya sendiri dan memerintahkan, tutup matamu. Saya akan menyuntikkan esensi darah saya ke tubuh Anda. Jangan melawan. Ya, meskipun Ma Weiqi tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Chen, dia tetap menutup matanya dengan patuh. Jika Ye Chen ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati sekarang, jadi ini berarti dia masih berguna bagi Ye Chen. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu memasuki dahinya dan mengalir ke bagian terdalam pikirannya. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang sepertinya mengawasi setiap gerakannya dari dalam pikirannya sendiri. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia tahu bahwa kekuatan tak kasat mata ini memiliki kekuatan untuk mengakhiri hidupnya sesuka hati. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Ye Chen dengan kaget dan takut. Sebenarnya ada teknik misterius di dunia ini. Astaga, apakah Ye Chen iblis? Sebelum dia pulih dari keterkejutannya, suara Ye Chen terdengar. Hubungi Tang Ao. Anda harus tahu apa yang harus dikatakan. Saya tidak ingin asosiasi seni bela diri Provinsi Jiangnan mengganggu saya lagi dalam waktu 1 bulan. Wajah Ma Weiqi pucat, tapi dia dengan cepat mengangguk, Tuan. Ya, aku tahu. Meski begitu, dia sedikit terkejut. Kenapa hanya sebulan? Mungkinkah pria ini yakin bahwa dia akan mampu berurusan dengan asosiasi seni bela diri Provinsi Jiangnan dalam sebulan? Setelah melakukan semua ini, pandangan Ye Chen beralih ke staf Requiem yang menempel di dinding. Dia menariknya keluar dan memegangnya di tangannya. Dia jelas bisa merasakan energi yang terkandung di dalamnya. Ki sejati dalam dantiannya berkumpul di lengan kanannya, yang memicu reaksi dari staf Requiem, yang sedikit bergetar. Apakah diperlukan Ki yang sebenarnya untuk mengaktifkannya? Bab 162, Perpisahan. Ye Chen menyalurkan Ki aslinya ke staf Requiem, dan menyadari bahwa itu langsung diserap. Kemudian, aura samar mengalir keluar dari staf Requiem. Dia mengayunkan tongkatnya dengan ringan, yang menghasilkan gelombang udara terkompresi yang menghantam dinding dan menciptakan lubang. Tidak buruk. Aku akan menyelesaikan ini. Ye Chen tidak memiliki senjata yang cocok saat ini, jadi ini akan berguna. Saat Ma Weiqi melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat. Dia telah mengenal Cui Zhen selama bertahun-tahun dan telah melihat Cui Zhen menggunakan staf Requiem berkali-kali. Namun tongkat itu tidak pernah menunjukkan tingkat kekuatan yang baru saja ditunjukkannya. Terlebih lagi, staf Requiem adalah sesuatu yang diturunkan melalui keluarga Cui Zhen dari nenek moyang mereka, namun mereka kalah cemerlang dari seseorang yang menggunakannya untuk pertama kalinya. Ye Chen kemudian meninggalkan hotel, menyerahkan sisanya pada Ma Weiqi. Dia tidak khawatir Ma Weiqi akan mengkhianatinya. Teknik itu jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan orang. Dia juga bisa merasakan ketakutan Ma Weiqi akan kematian. Orang yang takut biasanya pintar. Yang tersisa hanyalah menjadi lebih kuat selama bulan ini. Setelah sebulan, dia akan mengunjungi Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan secara pribadi. Tang Ao, peringkat 189 di Grandmaster. Saya ingin melihat sendiri betapa kuatnya seorang ahli di level ini. Saat itu pukul 6 pagi ketika Ye Chen kembali ke penthouse. Begitu dia membuka pintu, dia menemukan bahwa Sun Yi sudah bangun. Ye Chen, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini? Sun Yi sedikit terkejut. Dia sedang memegang beberapa butir telur di tangannya, dan jelas sedang bersiap untuk membuat sarapan. Aku bangun pagi hari ini, jadi aku keluar jalan-jalan. Ye Chen tersenyum dan berkata. Ye Chen melirik kamar Xia Ruoxue. Ketika dia melihat tidak ada gerakan dari sisi itu, dia diam-diam berjalan mendekat dan melingkarkan tangannya di pinggang Sun Yi. Sun Yi dengan cepat melepaskan diri dari Ye Chen, wajahnya memerah. Kemudian, Xia Ruoxue keluar kamar dengan pijamannya. Saat dia melihat Ye Chen dan Sun Yi, dia mengusap matanya. Kalian berdua datang sangat awal. Apakah Anda bersiap untuk membuat sarapan? Mengapa kamu tidak membiarkan aku melakukannya?
Saya belajar hidangan sarapan alaminan dari nenek saya. Sun Yi menundukkan kepalanya dan dengan cepat menjawab, baiklah, tentu. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan kegembiraan. Baiklah, tunggu aku sebentar. Xia Ruoxue kemudian pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setengah jam kemudian, mereka bertiga duduk di meja makan sambil menyantap sarapan yang dibuat sendiri oleh Xia Ruoxue. Hidangan sarapan yang dipelajari Xia Ruoxue dari neneknya memang enak. Xia Ruoxue memandang Ye Chen dengan puas dan berkata, keterampilan memasakku cukup bagus, kan? 10 poin. Kamu lebih suka yang mana, sarapan Sun Yi atau sarapanku? Xia Ruoxue terkikik. Ketika Sun Yi mendengar pertanyaan ini, dia menatap Ye Chen dengan penuh harap. Ye Chen tidak berdaya. Tidak ada solusi untuk masalah ini. Dia tidak bisa menyinggung perasaan mereka berdua. Kemudian, saat dia hendak mengganti topik, bel pintu berbunyi. Aku akan membuka pintunya. Ye Chen segera melarikan diri untuk menghindari pertanyaan itu. Saat dia membuka pintu, dia terkejut melihat Jin Lengyan. Sejak kematian Jiang Yuanli, seluruh keluarga Jiang telah menghilang, dan dari keluarga seni bela diri di kota sungai, hanya keluarga Jin dan Meng yang tersisa. Ya, bolehkah saya masuk? Jin Lengyan tampak sangat bingung. Dia sepertinya takut akan sesuatu. Mata Ye Chen menyipit saat dia mengangguk. Jin Lengyan dengan hati-hati melihat ke belakang dan bergegas masuk. Dia kemudian menutup pintu dan menguncinya. Ketika dia melihat Sun Yi dan Xia Ruoxue di dalam, dia mengangguk dengan sopan dan berkata kepada Ye Chen, Tuan. Ya, apakah ada tempat yang tenang untuk kita ngobrol? Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen melihat Jin Lengyan begitu gugup. Mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi, dia berkata tanpa ragu, ikuti saya. Ye Chen membawa Jin Lengyan ke ruang rahasia dan menutup pintu. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tidak ada kamera pengintai di sini. Jin Lengyan mengangguk dan melepas bajunya. Ye Chen bingung dengan pemandangan ini. Apakah Jin Lengyan mencoba mendekatinya? Namun, dia terbukti salah tak lama kemudian. Setelah Jin Lengyan melepas bajunya, dia benar-benar mengeluarkan liontin giok dari branya. Ketika dia melihat liontin giok, pupil mata Ye Chen mengerut. Dia bisa merasakan sejumlah besar energi spiritual merembes keluar dari liontin giok ini. Jika dia berkultivasi dengan liontin giok ini, kecepatan kultivasinya pasti akan 3 kali lebih cepat. Benda ini bahkan akan dianggap sebagai harta karun di pegunungan Kunlun. Mengapa harta karun langka muncul di Huaxia? Dan bagaimana Jin Lengyan bisa melakukannya? Di mana kamu mendapatkan ini? Ya, kata Jin Lengyan dengan nada panik, seperti yang Anda ketahui, keluarga Jin bertanggung jawab atas pelelangan River City. Seorang teman ayah saya bergegas ke sini dari kota Xiangjiang 2 malam lalu dan memberikan barang ini kepada keluarga Jin. Dia memintanya untuk dimasukkan dalam lelang lusa. Namun kemarin, dia tiba-tiba berubah pikiran dan mengatakan akan mengambil kembali barang tersebut. Ayahku tentu saja setuju, tetapi menunggu sepanjang hari dan tetap tidak melihatnya. Ketika ayah saya bergegas ke villa pribadi temannya di River City hari ini, dia menemukan bahwa teman dan seluruh keluarganya telah dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Selain itu, ayah saya juga menemukan bahwa siapapun yang berhubungan dengan temannya beberapa hari terakhir ini mengalami kecelakaan aneh di rumah. Karena itu, dia yakin siapapun dalang di balik ini sedang mencari benda ini. Saat ini, keluarga Jin kami tidak mampu melindungi benda ini, apalagi diri kami sendiri. Namun, kami tidak ingin menyerahkannya kepada siapapun yang membunuh teman ayah saya, jadi satu-satunya hal yang ayah saya pikirkan adalah menyerahkannya kepada Tuan Ye untuk diamankan. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Jin kita, maka benda ini akan menjadi milik Tuan Ye. Ye Chen adalah satu-satunya orang yang mereka kenal yang bisa melindungi liontin giok ini. Lalu bagaimana dengan kalian? Ekspresi Ye Chen serius. Apa yang terjadi jika kekuatan-kekuatan itu menemukanmu? Jin Lengyan melihat waktu dan menekan rasa gugup di hatinya. Ya, ayahku sudah mengatur jet pribadi. Keluarga Jin kami akan meninggalkan River City untuk sementara waktu. Setelah mengatakan itu, Jin Lengyan berbalik untuk pergi. Namun, saat dia memegang pegangan pintu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan kembali ke Ye Chen. Kemudian, dia berjinjit dan mencium pipi Ye Chen, membuatnya benar-benar lengah. Ya,
Aku minta maaf karena sedikit mendadak. Anggap saja ini sebagai ciuman perpisahan. Mungkin, setelah hari ini, persahabatanku dengan Tuan Ye akan berakhir di sini. Merupakan keberuntungan terbesar bagi saya untuk mengenal Tuan Ye. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Pintunya tertutup. Ketika Ye Chen berjalan kembali ke ruang tamu, dia menyadari bahwa Jin Lengyan sudah lama pergi. Bab 163, Liontin Giok. Ye Chen, siapa wanita cantik tadi? Sun Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Xia Ruoxue juga memandang Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Seorang teman. Mata Ye Chen sedikit menyipit. Ye Chen mengkhawatirkan Jin Lengyan. Siapapun yang mampu dengan mudah memusnahkan sebuah keluarga tanpa berita bocornya akta tersebut pasti memiliki tingkat kekuatan tertentu. Fakta bahwa keluarga Jin, yang merupakan salah satu keluarga seni bela diri terbaik di River City, sangat takut dengan kekuatan ini, menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Jin Lengyan telah membantunya berkali-kali selama dia tinggal di River City, dari lelang pil hingga arena seni bela diri. Jin Lengyan selalu baik hati, dan bahkan menentang keinginan ayahnya untuk membantu Ye Chen. Untunglah mereka memilih meninggalkan River City. Lebih aman bersembunyi sementara daripada menghadapi kekuatan berbahaya seperti itu. Xia Ruoxue memperhatikan ekspresi khawatir Ye Chen dan memikirkan sesuatu. Ye Chen, apakah kamu akan pergi ke grup keadilan surgawi nanti? Peluncuran produk dilakukan hari ini, dan kami mengundang reporter lokal dan internasional. Heavenly Justice Group ingin membuat dirinya terkenal sebelum produknya diluncurkan. Ye Chen, kamu harus pergi, kata Sun Yi. Saya berbicara atas nama kelompok keadilan surgawi hari ini, dan menghabiskan sepanjang malam mempersiapkan pidato saya. Sejujurnya, ini pertama kalinya saya berbicara di depan banyak reporter, jadi saya sedikit gugup. Ye Chen ingat bahwa Shen Haihua menelepon kemarin untuk membicarakan masalah ini, jadi dia mengangguk. Tentu saja aku akan pergi. Aku bahkan akan mengambil beberapa foto cantikmu dengan ponselku. Sun Yi tersenyum. Dengan adanya Ye Chen, dia akan merasa jauh lebih nyaman. Ye Chen mengambil kesempatan itu saat kedua gadis itu memilih pakaian mereka untuk kembali ke ruang rahasia dan mengambil Liontin Giok. Energi spiritual segera meluap dan memenuhi seluruh ruangan. Ini adalah harta yang sangat berharga. Tidak heran jika faksi bersedia menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka untuk mendapatkannya, gumam Ye Chen. Dia menutup matanya dan mengedarkan teknik 9 surga Arcane Sun, dan merasakan energi spiritual melonjak ke dalam tubuhnya. Auranya terus menguat, dan sepertinya kecepatan kultivasinya meningkat 10 kali lipat. Sepertinya Liontin Giok ini bahkan lebih menakutkan dari yang kukira. Tiba-tiba, batu hitam di saku Ye Chen terbang keluar dan mulai berputar. Kemudian, ia terbang dan bersentuhan dengan Liontin Giok. Ledakan, energi spiritual di dalam ruangan mulai melonjak menuju batu hitam, dan segera, semuanya lenyap. Kemudian, batu hitam itu mulai menyerap energi spiritual dari Liontin Giok secara langsung. 10 menit kemudian, Ye Chen menyadari bahwa Liontin Giok itu telah meredup. Energi spiritual yang meluap kini telah hilang sama sekali, yang berarti Liontin Giok itu kini tidak berbeda dengan Liontin biasa. Kemudian, pandangan Ye Chen tertuju pada batu hitam. Dia menyadari bahwa semua atribut Liontin Giok telah dipindahkan ke batu hitam, dan batu hitam itu sekarang memancarkan energi spiritual yang kuat. Saat dia berkultivasi, batu hitam akan mengirimkan energi spiritual kepadanya. Ye Chen memegang batu hitam di telapak tangannya dan tiba-tiba menyadari ada sedikit perubahan di makam samsara. Meski masih terpencil, namun dipenuhi dengan energi spiritual yang tak ada habisnya. Nisan Chen Qincang sudah bersinar lebih terang dari sebelumnya dan mungkin akan segera diaktifkan. Tampaknya Liontin Giok itu benar-benar berguna bagi batu hitam itu. Namun, keluarga Jin hanya memintanya untuk merawat Liontin Giok itu, bukan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Sekarang Liontin Giok itu telah berakhir dalam kondisi seperti ini, bagaimana dia akan menjelaskan semuanya? Ye Chen tersenyum pahit. Sepertinya dia harus memberi kompensasi kepada mereka dengan beberapa pil dan teknik budidaya. Ye Chen, apakah kamu sudah selesai? Sedang pergi. Suara Sun Yi terdengar dari luar. Ye Chen menjawab dan dengan cepat menyingkirkan Liontin Giok dan batu hitam. Dia berganti pakaian yang dibuat khusus dan menuju keluar. Lantai 12 gedung kelompok keadilan surgawi, di ruang perjamuan. Aula itu penuh sesak,
dan staf di atas panggung sedang melakukan penyesuaian terakhir pada peralatannya. Penonton dipenuhi reporter dan juru kamera. Ada ratusan orang yang hadir di sini hari ini. Lebih dari separuhnya adalah reporter dari River City, sedangkan sisanya berasal dari Provinsi Jiangnan, ibu kota, dan media arus utama lainnya. Kursi di tengah kosong, dan diperuntukkan bagi reporter internasional. Kali ini, Shen Haihua mengundang reporter dari Ruby Nation, Sapphire Nation, Pearl Nation, dan Amethyst Nation. Toh, kedua produk yang dirilis Heavenly Justice Group itu akan dengan mudah mampu menembus pasar internasional. Ye Chen berdiri di bawah panggung dan menyaksikan dengan penuh minat saat Sun Yi bersiap naik ke panggung untuk pidatonya. Ia harus siap menghadapi media yang terkenal dengan lidahnya yang beracun. Beberapa reporter dari River City memperhatikan Ye Chen, dan mata mereka menyipit. Siapa sangka bos besar kelompok keadilan surgawi benar-benar muncul di sini. Pada hari grup keadilan surgawi dibuka untuk bisnis, mereka menyaksikan betapa menakutkannya Ye Chen. Di belakangnya berdiri dua pemimpin tertinggi River City, Royal Club, keluarga Zhou dari Provinsi Jiangnan, dan militer. Siapa yang berani menyinggung seseorang dengan latar belakang seperti itu? Beberapa fotografer sempat ingin memotret Ye Chen, namun langsung dihentikan oleh rekan kerjanya. Anda dapat memotret siapapun kecuali pria itu. Beberapa fotografer baru bingung. Mengapa? Jangan tanya kenapa. Jika terjadi sesuatu, kamu yang bertanggung jawab. Juru kamera panik dan segera mengarahkan kameranya ke arah panggung. Konferensi pers resmi dimulai pada pukul 10 pagi. Saat Sun Yi naik ke atas panggung, beberapa reporter asing tercengang. Mereka sadar bahwa yang memberikan pidato adalah wakil presiden dari kelompok keadilan surgawi, Nona Sun. Namun, siapa yang mengira dia akan menjadi begitu mudah? Sun Yi berdiri di tengah panggung, tampak percaya diri dan nyaman. Saya rasa semua orang sangat penasaran dengan kedua produk perusahaan kami. Aku tidak akan membuatmu tegang. Kali ini, Heavenly Justice Group akan merilis dua produk sekaligus. Produk utama pertama disebut pil panjang umur pembekuan darah. Berbeda dengan produk kesehatan pada umumnya. Begitu orang lanjut usia menjalani pengobatan dengan produk ini, tubuhnya akan dipenuhi dengan vitalitas yang tiada habisnya. Kelompok keadilan surgawi kami menjamin bahwa setiap orang lanjut usia akan menjadi setidaknya 5 tahun lebih muda. Begitu dia selesai berbicara, terjadi keributan. 5 tahun lebih muda. Apakah ini pil abadi yang menyebalkan? Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang reporter terkenal Pearl Nation dan timnya masuk. Jelas sekali, dia terlambat. Ye Chen dan Sun Yi tampak tidak senang. Konferensi pers telah menetapkan waktu untuk tiba dan semua orang tepat waktu. Mengapa media ini terlambat? Namun, di depan banyak kamera, Sun Yi tidak berkobar. Dia hanya mengangguk mengakui. Bab 164, Niat Jahat. Sun Yi kemudian melanjutkan pidatonya. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, wanita yang baru saja masuk itu berdiri dan bertanya, "Apa nama produk yang tadi kamu sebutkan? Bisakah Anda mengatakannya dalam bahasa kami?" Sun Yi tercengang. Ekspresinya segera berubah. "Tidak, saya hanya akan berbicara bahasa Huaxian selama keseluruhan segmen pidato. Namun, kami telah mengatur layanan penerjemahan bagi mereka yang membutuhkan. Anda dapat mengaksesnya melalui headphone di depan Anda." Bisikan juga datang dari bawah. Media lain tidak senang dengan reporter ini. Mungkin karena merasakan diskusi di sekitarnya, wanita itu tidak melanjutkan berbicara lebih jauh. Sun Yi terus memperkenalkan pil pembekuan darah panjang umur dan losion muda menengah. Ketika dia selesai membicarakan kedua produk tersebut, ekspresi para reporter berubah menjadi jelek karena suatu alasan. Apakah produk-produk ini nyata? Deskripsi efeknya kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Apakah ini penipuan? Mengapa itu terdengar sangat palsu? Bisakah mereka benar-benar mempercayai kelompok keadilan surgawi jika ini adalah jenis produk yang mereka produksi? Sun Yi menyadari kebingungan semua orang dan tersenyum. Produk apapun yang menentang pengetahuan konvensional pasti akan dipertanyakan. Namun, kami telah mengatur beberapa sampel di belakang panggung untuk diuji oleh beberapa reporter. Karena sampelnya hanya sedikit, kami perlu melakukan undian untuk memutuskan siapa yang mendapat sampel tersebut. Setiap reporter telah menerima plat nomor acak dari pintu masuk, dan kemudian pengundian dilakukan secara acak di layar lebar.
Itu sangat adil. Pada akhirnya, 10 reporter terpilih. 8 di antaranya berasal dari Huaxia, dan 2 sisanya berasal dari Ruby Nation dan Sapphire Nation. Ke-10 orang tersebut difoto oleh staf dan diundang ke belakang panggung. Tidak lama kemudian, beberapa seruan terdengar dari belakang panggung. Reporter yang tersisa merasa ada yang tidak beres. Apa terjadi sesuatu di belakang panggung? 5 menit kemudian, 10 reporter itu keluar. Yang mengejutkan semua orang adalah ada perubahan nyata pada penampilan mereka. Mereka benar-benar terlihat lebih muda. Astaga, keajaiban macam apa ini? Banyak kerutan saya yang benar-benar hilang, kata seorang reporter berambut pirang bermata biru dengan semangat. Dia sudah berusia 40 tahun, namun siapa sangka dia masih memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali masa mudanya. Jika seseorang dari Huaxia yang mengatakan ini, reporter lain akan menganggapnya sebagai sebuah akting. Namun, orang yang memuji sampel tersebut sebenarnya adalah seseorang dari Ruby Nation. Sun Yi tersenyum dan berkata, semua orang dapat melihat layar lebar. Beberapa dari 10 teman reporter ini sepertinya tidak banyak berubah, tapi selama Anda membandingkan penampilan mereka saat ini dengan foto, semua orang akan mengerti apakah produk kami efektif atau tidak. Tatapan semua orang tertuju pada layar lebar. Ketika mereka melihat gambar perbandingan sebelum dan sesudah, semua orang menghirup udara dingin. Siapa sangka hanya dalam waktu 5 menit, efek produk Heavenly Justice Group akan terlihat begitu jelas. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Penonton gempar. Halo, saya reporter media dari TBA di Ruby Nation. Bolehkah saya bertanya kapan produk perusahaan Anda akan dirilis di Ruby Nation? Halo, saya reporter media dari Xinjiang Oriental Times. Saya ingin tahu dari platform mana saya dapat membeli produk perusahaan Anda. Beberapa reporter tampak sangat fanatik. Kamera terus berkedip. Kelompok keadilan surgawi pasti akan menjadi topik terhangat besok. Namun, beberapa wartawan sangat tenang. Mereka mempertahankan keraguan mereka. Itu terlalu aneh. Mungkin ke-10 reporter ini semuanya palsu, dan mereka hanya terlihat muda karena merias wajah. Saat ini, reporter Pearl Nation berdiri dengan ekspresi tidak ramah dan berkata, halo, saya dari surat kabar YBN. Saya memiliki keraguan tentang produk perusahaan Anda. Bukankah sampel yang disiapkan terlalu sedikit? 8 dari 10 orang tersebut berasal dari Huaxia. Meski kedua reporter asing tersebut juga memuji produk tersebut, namun hal tersebut tidak berarti apa-apa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di belakang panggung tadi. Oleh karena itu, untuk memperjelas, bisakah Anda juga memberi saya sampel sehingga saya bisa membawanya ke negara saya untuk diuji oleh pihak berwenang? Di atas panggung, ekspresi Sun Yi sedikit berubah. Dia langsung menolaknya, tidak. Reporter itu tersenyum dingin. Apakah ada masalah dengan produk Anda? Setiap orang yang hadir dapat mengetahui bahwa reporter ini sengaja menargetkan kelompok keadilan surgawi, namun karena dia adalah anggota media, mereka tidak dapat mengatakan apapun. Bagaimanapun, media punya hak untuk bertanya. Sun Yi menjawab tanpa ragu, tidak ada masalah dengan produk kami. Hanya saja sebelum produk resmi dirilis, sampel tidak boleh bocor. Ini aturannya. Reporter itu tidak mundur dan melanjutkan, sejauh yang saya tahu, produk Anda akan segera dipasarkan. Jika Anda tidak mengizinkan pengujian, bagaimana Anda tahu bahwa produk Anda tidak memiliki efek samping dan atau berdampak negatif pada tubuh pengguna? Begitu dia mengatakan itu, ekspresi para reporter yang mengambil sampel berubah. Biarpun efek pengobatannya jelas, akan merepotkan jika itu masalahnya. Kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Penonton langsung meledak, dan diskusi mulai terjadi. Reporter itu jelas-jelas ada di sini untuk merusak konferensi pers. Di atas panggung, Sun Yi terlihat sedikit bingung. Dia tidak menyangka seseorang akan datang dan menimbulkan masalah. Terlebih lagi, tidak peduli apa yang dia katakan, pihak lain akan memanfaatkan celah apapun untuk mencoreng kelompok keadilan surgawi. Dia ingin meminta penjaga keamanan untuk mengawal reporter ini keluar, tapi itu juga akan berdampak buruk pada kelompok keadilan surgawi. Bab 165, Tragedi, Bagian 1. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi begitu banyak reporter, dan dia mewakili kelompok keadilan surgawi. Setiap kata yang diucapkannya terkait dengan perkembangan perusahaan di masa depan. Xia Ruoxue ingin naik dan turun tangan, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa bayangan hitam telah naik ke atas panggung.
Tentu saja itu adalah Ye Chen. Jantungnya berdetak kencang. Dia tahu betul karakter Ye Chen. Begitu orang ini naik ke panggung, masalah kecil pun akan menjadi masalah besar. Benar saja, saat Ye Chen tampil di atas panggung, suasana menjadi lebih tenang. Ye Chen memandang Sun Yi dan memberi isyarat dengan matanya. Sun Yi mengangguk dan menyerahkan mikrofon kepada Ye Chen. Dia diam-diam mundur ke belakang Ye Chen. Ye Chen mengambil mikrofon dan melihat ke arah reporter pembuat onar itu. Dia berkata, jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk Heavenly Justice Group, saya dapat menjawabnya. Reporter itu terkejut dan bertanya dengan heran, siapa Anda? Hak apa yang Anda miliki untuk mewakili kelompok keadilan surgawi? Ye Chen mengabaikannya dan memerintahkan staf untuk membawa sebotol sampel. Dia menuangkan setengahnya dan dengan santai melemparkannya ke reporter. Apakah kamu tidak ingin sampelnya? Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang, tetapi Anda hanya diperbolehkan mengambilnya saat itu juga. Reporter itu tercengang. Dia tidak menyangka pria ini memiliki otoritas sebesar itu. Dia melirik sisa sampel di tangannya. Meski katanya ada efek sampingnya, sudah banyak orang yang meminumnya dan tidak terjadi apa-apa. Efek sampingnya seharusnya tidak terlalu serius. Poin utamanya adalah produk ini telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat Huaxia, jadi tidak mungkin berbahaya. Dia mendengus dingin dan menelannya. Hampir seketika, dia merasakan arus hangat mengalir melalui tubuhnya, dan wajahnya mulai berkeringat. Dia mengusap wajahnya dengan jarinya dan menemukan sesuatu yang hitam telah merembes keluar. Dia segera mengeluarkan handuk basah dan menyeka wajahnya dengan hati-hati. Dalam 5 menit, arus hangat telah hilang sama sekali. Dia sudah menyadari ada sesuatu yang berbeda pada tubuhnya, jadi dia segera mengeluarkan cermin dari tasnya dan melihat dirinya sendiri. Pak, itu, cermin itu jatuh ke tanah, dan matanya dipenuhi ketakutan. Setelah menghapus benda hitam itu, wajahnya benar-benar terlihat lebih muda. Terlebih lagi, ini hanya dari setengah botol sampel. Para reporter di sekitarnya juga kaget dan mulai mengambil foto. Ini jelas merupakan bukti terbaik. Reporter itu memandang Ye Chen, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ye Chen mengambil mikrofon dan melanjutkan, bukankah beberapa teman kita dari media bertanya tentang situs dan platform distribusi produk? Mendengar ini, nafas semua orang menjadi cepat. Mata Ye Chen menyipit dan dia berkata dengan tegas, kedua produk kami hanya akan tersedia di Huaxia untuk saat ini. Namun, mereka akan dirilis di negara lain setelah 1 bulan. Ada satu peringatan dalam hal ini, yaitu kelompok keadilan surgawi tidak akan memasuki pasar negara mutiara. Pada saat ini, semua orang terpana dalam keheningan. Hanya suara nafas yang terdengar. Reporter Pearl Nation langsung bereaksi. Ini jelas merupakan balas dendam pihak lain. Dia menatap Ye Chen dengan tajam. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, apa yang Anda katakan melanggar aturan pasar bebas. Negara mutiara dianggap sebagai kekuatan ekonomi utama dan mempunyai hak untuk mengakses produk-produk ini. Jika kelompok keadilan surgawi tidak melayani pasar negara mutiara, kami mempunyai hak untuk memprotes diskriminasi terhadap negara kami. Reporter tersebut mengetahui betapa efektifnya produk tersebut, jadi dia langsung memprotes. Maaf, tapi saya akan melakukan diskriminasi jika saya mau. Ye Chen mencibir. Saya dapat memutuskan apa yang harus saya lakukan dengan produk-produk grup keadilan surgawi sesuai keinginan saya. Anda, reporter itu tidak menyangka Ye Chen akan sepenuhnya mengabaikan potensi keuntungan dari seluruh negara. Saat dia hendak berbicara, Ye Chen melanjutkan, juga, saya memiliki 100% grup keadilan surgawi, termasuk gedung ini. Aku tidak ingin melihatmu sekarang, jadi tolong keluar. Wartawan manapun yang terlambat tidak berhak mengikuti konferensi pers ini. Reporter itu mengira pria di atas panggung itu sudah gila. Apakah dia mencoba menyinggung seluruh negara mutiara? Begitu politisi negara tersebut menekan Huaxia, kelompok keadilan surgawi pasti akan dikorbankan demi hubungan internasional. Pria ini sedang menggali kuburnya sendiri. Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa, 6 petugas keamanan mendatangi dia dan timnya dengan ekspresi tidak ramah. Mereka mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah pintu keluar. Jelas sekali, mereka menyuruh timnya pergi. Wajah reporter itu dipenuhi amarah saat dia berjalan keluar dengan sepatu hak tingginya. Tidak peduli seberapa bagus produk grup keadilan surgawi, itu tidak akan bertahan lama.
Tunggu saja konsekuensi dari tindakan bodohmu. Ye Chen tentu saja mengabaikan ancamannya yang tidak berdasar. Ada begitu banyak kekuatan di belakang kelompok keadilan surgawi, jadi bagaimana mereka bisa takut pada media belaka? Konferensi pers selanjutnya diserahkan kepada Sun Yi. Setelah kejadian itu, awak media lainnya menjadi lebih berperilaku baik, dan pertanyaan mereka tidak lagi agresif. Selain itu, produk-produk Heavenly Justice Group benar-benar menjanjikan, dan tidak ada seorang pun yang mau menjadi alasan mengapa produk tersebut tidak dijual di negara, provinsi, atau kota tertentu. Ye Chen turun dari panggung dan Shen Haihua menjelaskan pro dan kontra dari kejadian ini. Bagaimanapun, ucapannya jelas ditujukan pada negara mutiara. Jika yang terakhir ingin membuat masalah, segalanya akan menjadi sedikit rumit. Namun, Ye Chen tidak mempedulikan masalah ini. Pada akhirnya, dia yakin tindakannya bisa dibenarkan. Sekalipun penjualan kedua produk ini terpengaruh karena opini negatif masyarakat, dia punya banyak formula lain untuk membuat produk. Pada saat ini, sebuah berita tiba-tiba muncul di teleponnya. Judul darurat, pada pukul 10.45, sebuah pesawat pribadi dari River City tiba-tiba meledak. Penyebabnya tidak diketahui, dan korban jiwa juga tidak diketahui. Petugas pemadam kebakaran dan personel polisi River City bergegas mendekat. Ye Chen tercengang. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Setelah Jin Lengyan mengucapkan selamat tinggal di pagi hari, dia berkata bahwa dia akan pergi bersama keluarga Jin dengan jet pribadi. Kini, pesawat pribadi dari River City tiba-tiba mengalami kecelakaan. Waktunya terlalu kebetulan. Ye Chen mengabaikan sisa konferensi pers dan dengan cepat menelepon Yingqing, menginstruksikan dia untuk meminta jiwa naga menyelidiki masalah ini dengan cepat. Dia juga meminta Yingqing untuk mengirimkan alamat villa keluarga Jin ke teleponnya. Tidak lama kemudian, Ye Chen menerima pesan teks. Xiao Deng ada di bawah. Dia tahu alamatnya. Tanpa ragu-ragu lagi, Ye Chen meninggalkan gedung, dan menemukan Xiao Deng sedang menunggu dengan cemas di pintu. Ten, ya, apakah kamu akan pergi ke villa keluarga Jin? Ya, cepat bawa aku ke sana. Ya Pak. Setengah jam kemudian, mobil itu perlahan berhenti di depan sebuah halaman. Bahkan sebelum mobilnya benar-benar berhenti, Ye Chen membuka pintu dan berlari keluar seperti seekor cheetah. Bahkan sebelum dia melangkah ke halaman keluarga Jin, dia mencium bau darah yang menyengat di udara. Bang! Pintunya ditendang hingga terbuka. Gelombang kemarahan langsung menuju ke kepala Ye Chen. Halamannya dipenuhi mayat. Darah mengalir seperti sungai. Keluarga Jin telah dimusnahkan. Sesuatu benar-benar telah terjadi. Bab 166, Tragedi, Bagian 2. Ye Chen berjalan ke halaman dan melihat mayat yang berserakan di mana-mana. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Terlepas dari jenis kelamin atau usia, tidak ada yang selamat. Beberapa dari mereka bahkan memiliki lubang berdarah di dadanya. Orang yang menyerang bahkan tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang biasa ini. Konyol. Apakah Huaxia tidak peduli? Ye Chen mengamati seluruh halaman, tetapi tidak menemukan tubuh Jin Lengyan atau ayahnya. Keduanya ada di pesawat atau hilang. Xiao Deng juga masuk saat ini. Ketika dia melihat mayat-mayat itu, dia sedikit mengernyit. Ten, ya, keluarga Jin adalah salah satu keluarga seni bela diri paling kuat di kota sungai. Agar mereka bisa dihancurkan seperti ini, orang atau faksi di balik ini harus memiliki kekuatan yang besar. Ye Chen memandang Xiao Deng dan bertanya, bagaimana penyelidikan jiwa naga dalam kecelakaan pesawat? Xiao Deng menggelengkan kepalanya. Belum ada kabar dari Dragon Soul. Mereka seharusnya sedang dalam proses mencari pesawat itu. Begitu dia selesai berbicara, telepon Ye Chen berdering. Itu adalah Yingqing. Dia menekan tombol jawab dan suara Yingqing terdengar dari ujung telepon. Ten, ya, ada hasil awal dari penyelidikan. Itu adalah pesawat kosong. Hanya pilot dan first officer yang tewas. Jin Lengyan dan ayahnya sama-sama tidak berada di pesawat ini. Tapi apa? Ye Chen menyipitkan matanya. Ten, ya, seseorang menemukan mayat di dekat Danau Linsi di kota sungai. Setelah dibandingkan, cocok dengan profil ayah Jin Lengyan, Jin Xiangming. Terjadi perkelahian di lokasi kejadian. Meskipun Jin Xiangming adalah seorang Grandmaster, dia hancur. Selain itu, dari otopsi, tulang rusuk dan lengan Jin Xiangming patah saat ia mencoba untuk menunda pelaku. Mata Ye Chen sedikit menyipit saat mendengar ini.
Apakah liontin giok itu begitu berharga? Apakah nyawa manusia begitu tidak berharga? Apakah kamu menemukan Jin Lengyan? Ye Chen bertanya. Dilihat dari jejak kaki di lokasi kejadian, Jin Xiangming menghentikan pelaku untuk mengulur waktu bagi Jin Lengyan. Namun, jejak kaki Jin Lengyan tiba-tiba menghilang di Forest Rock Lake, dan kita tidak tahu kemana dia pergi. Dragon Soul masih menyelidiki dan akan memberitahu Tuan Ye ketika mereka menemukan informasi baru. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Ye Chen menutup telepon. Tatapannya sangat serius. Dari kelihatannya, Jin Lengyan masih hidup, setidaknya untuk saat ini. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga Jin, tetapi liontin giok itu telah kehilangan energi spiritualnya, yang telah dipindahkan ke makam samsara. Karena itu, dia tidak bisa mengembalikan liontin giok itu ke keluarga Jin. Itu setara dengan dia berhutang budi pada keluarga Jin. Oleh karena itu, dia akan melindungi Jin Lengyan dengan segala cara, terlepas dari kekuatan di balik insiden ini. Dia memandang Xiao Deng dan berkata, kembalilah ke kondominium Thomson sendiri. Bagaimana denganmu, Tuan Ye? Xiao Deng bertanya dengan heran. Jangan khawatirkan aku. Saya punya alasan untuk tidak mengikuti Anda kembali. Ketika Xiao Deng mendengar ini, dia menyetujuinya dan pergi. Sekarang, hanya Ye Chen yang tersisa di halaman. Ye Chen memandangi mayat-mayat itu dan berkata dengan tenang, karena aku berhutang budi pada keluarga Jin, aku akan membalas kematianmu. Selain itu, tidak ada seorang pun yang berhak menyentuh orang yang ingin saya lindungi. Setelah itu, Ye Chen menemukan kamar Jin Lengyan. Dia menutup matanya rapat-rapat dan menggambar tanda aneh di depannya. Itu adalah teknik pencarian dao hebat. Salah satu barang pribadi Jin Lengyan ditempatkan di rune. Ye Chen membentuk segel tangan dengan jari-jarinya dan terus menggumamkan sesuatu. Saat dia melantunkannya semakin cepat, rune dan benda di depannya benar-benar melayang dan mulai menyala hijau. Sekarang, Ye Chen menggigit jarinya dan mengeluarkan setetes esensi darah. Ketika esensi darah bertabrakan dengan api, nyala api meletus, dan sebuah gambaran muncul di benaknya. Di atas karang, ada seorang gadis muda yang basah kuyup. Bibir gadis muda itu pucat dan ada bekas darah menetes dari sudut mulutnya. Seluruh tubuhnya bengkak dan napasnya lemah. Jelas sekali dia terluka parah. Tak jauh dari gadis itu berdiri seorang lelaki jangkung dan tegap dengan ekspresi dingin. Pria itu memandangi gadis itu dan mencibir sebelum berjalan perlahan. Ye Chen membuka matanya dan niat membunuh yang sangat besar menyebar ke segala arah. Hilir Danau Forest Rock. Pria kekar itu meraih Jin Lengyan yang tidak sadarkan diri dengan satu tangan, membangunkannya. Rasa sakit karena terguncang menyebabkan Jin Lengyan meringis dan terbangun. Saat dia melihat wajah pria ini, yang ada hanya ketakutan di matanya. Di mana liontin giok itu? Jika kamu masih menolak memberitahuku, aku jamin kamu akan mati saat ini juga. Jin Lengyan langsung memikirkan Ye Chen, tapi dia tidak ingin mengkhianatinya. Orang ini terlalu kuat dan metodenya sangat kejam. Meskipun Ye Chen mungkin baik-baik saja, dua wanita di sampingnya akan menjadi sasaran empuk pria ini. Pada saat itu, dia akan menjadi orang berdosa. Semua orang di keluarga Jin sudah meninggal, jadi tidak ada gunanya terus hidup. Saya tidak tahu, kata Jin Lengyan tegas. Pria kekar itu mencibir dan menekan wajah Jin Lengyan ke dalam air. Karena tercekik, dia berjuang mati-matian. Setengah menit kemudian, Jin Lengyan ditarik keluar dari air dengan kasar, tulangnya hampir patah, dibuang. Tulangnya hampir patah. Suara dingin pria itu terdengar, tidak seorang pun berhak mengambil milikku. Jika aku ingin menyiksamu, aku punya 10.000 cara untuk melakukannya. Saya diberitahu bahwa keluarga Jin Anda adalah keluarga seni bela diri terbaik di River City. Hah, dengan kekuatan keluargamu, kamu tidak layak disebut keluarga pencak silat. Hanya keluarga Yan saya yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai keluarga seni bela diri terbaik sejati. Ketika Jin Lengyan mendengar kalimat terakhir, tatapannya berubah serius. Jadi orang ini berasal dari keluarga Yan. Apakah ini keluarga Yan dari provinsi Jiangnan? Atau ibu kota? Brengsek. Jika dia tahu bahwa teman ayahnya membawakan kentang pedas seperti itu, keluarga Jin tidak akan menerimanya. Karena kamu masih belum berencana memberitahuku, kematian adalah satu-satunya hal yang menantimu. Saya akan menggunakan koneksi keluarga Yan saya untuk menyelidiki semua orang yang Anda hubungi baru-baru ini. Aku,
Yan Jin, secara pribadi akan mengeksekusi semuanya. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Yan Jin meledak dengan gelombang energi. Kemudian, telapak tangannya mengenai kepala Jin Lengyan. Jika mendarat, nyawa Jin Lengyan akan berakhir dan dia akan mati dengan mayat tanpa kepala. Jin Lengyan merasakan hembusan angin yang menakutkan di depannya dan tahu bahwa dia akan mati hari ini. Hatinya bergetar. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia melihat sesosok tubuh mendekat dengan cepat dari kejauhan, berjalan di atas air. Sosok itu semakin dekat dan dekat, saat riak muncul di permukaan air. Seseorang sebenarnya sedang berjalan di atas air. Tiba-tiba, pupil matanya membesar saat dia menatap sosok itu dengan ngeri. Kamu Chen, kenapa dia ada di sini? Bab 167, aku akan membantumu membunuh seseorang, bagian 1. Faktanya, Jin Lengyan sudah bersiap untuk mati. Namun, melihat Ye Chen muncul di sini membuatnya dipenuhi harapan dan keputusasaan. Lebih penting lagi, bagaimana Ye Chen menemukan tempat ini. Telapak tangan Yan Jin semakin dekat dan dekat. Saat hendak menyentuh Jin Lengyan, bila angin merobek udara. Murid Yan Jin menyusut, dan rasa bahayanya terasa geli. Dia menarik kembali telapak tangannya dan pada saat yang sama menggerakkan tubuhnya ke samping. Bang! Namun, bila angin masih menyerempet lengannya, dan darah mengalir keluar dari lukanya. Yan Jin melihat lukanya, dan gelombang kemarahan melanda kepalanya. Dia telah mengembangkan seni bela diri selama bertahun-tahun, namun ini adalah pertama kalinya ada orang di luar keluarganya yang berhasil melukainya. Siapa yang berani menyergapnya? Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah datangnya bila angin. Hah! Dia benar-benar tercengang. Dia melihat seorang pria muda dengan tangan di belakang punggungnya. Ujung jari kakinya mengetuk permukaan air dengan ringan saat dia berjalan di atasnya. Metode macam apa ini? Dia telah melihat banyak ahli menggunakan Qinggong, dan dia juga menguasai teknik Qinggong keluarganya. Namun, berjalan di atas air adalah hal yang mustahil. Bahkan ahli terkuat dari keluarga Yan tidak dapat melakukannya dengan mudah. Sebelum Yan Jin sempat bereaksi, sosok Ye Chen sudah mendarat di karang. Tatapannya sangat dingin, dan menyangkal niat membunuhnya yang mengerikan. Lalu, Ye Chen tiba di depan Jin Lengyan. Melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan, hatinya terbakar amarah. Jin Lengyan dipenuhi berbagai luka. Banyak tulang rusuknya patah, begitu pula organ dalamnya. Jika dia bukan seorang seniman bela diri kuno, dia pasti sudah mati sekarang. Dia menatap Ye Chen dan bibirnya sedikit bergetar. Kamu. Ye Chen menahan amarah di dalam hatinya dan bertanya dengan tenang, mengapa kamu tidak datang mencariku? Anda harus tahu betul bahwa saya satu-satunya di River City yang mampu menyelamatkan Anda. Jin Lengyan menggelengkan kepalanya. Dia menahan rasa sakit yang dia rasakan dan berkata dengan hormat, ini adalah bencana bagi keluarga Jin saya. Saya tidak ingin melibatkan Tuan Ye di dalamnya. Ye Chen menghela nafas. Faktanya, Ye Chen tahu jika Jin Lengyan ingin menyelamatkan dirinya sendiri, cara terbaik adalah dengan mengkhianatinya. Yang perlu dia lakukan hanyalah memberikan alamatnya kepada orang ini. Namun, Jin Lengyan lebih memilih disiksa daripada mengkhianatinya. Teman ini layak mendapatkan perlakuan tulusnya. Yan Jin akhirnya bereaksi pada saat ini. Dia memelototi Ye Chen dan berkata dengan marah, Nak, siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Meskipun pria yang muncul entah dari mana ini bisa berjalan di atas air, ketika dia melihat wajah Ye Chen dengan jelas, ketakutannya agak hilang. Anak ini berusia maksimal 20 tahun. Sama sekali tidak mungkin anak ini lebih kuat dari dirinya, yang telah berlatih seni bela diri sejak muda. Selain itu, dia mengenal banyak jenius seni bela diri muda di Huaxia, namun tidak mengenali orang ini. Oleh karena itu, dia sampai pada kesimpulan bahwa Ye Chen mungkin secara tidak sengaja menemukan Qinggong dan telah mengolahnya dengan rajin. Dalam hal kekuatan seni bela diri yang sebenarnya, mustahil bagi anak ini untuk mengalahkannya. Ye Chen mengabaikan Yan Jin dan bertanya pada Jin Lengyan, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Jin Lengyan tercengang dan bingung. Untuk harga liontin giok, aku akan membantumu membunuh seseorang. Suara acuh tak acuh Ye Chen terdengar. Mata Jin Lengyan dipenuhi kebingungan. Ye Chen bersedia mengambil risiko demi sepotong batu giok. Dia rela membunuh pria ini demi dia. Ya, keluarga Jinku telah dimusnahkan.
Sesuai perjanjian pagi ini, liontin giok itu sudah menjadi milikmu, tapi... Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen menyela, kalau begitu, aku akan menganggap itu sebagai ya. Kemudian, Ye Chen berbalik dan menatap Yan Jin dengan dingin, menyebabkan Yan Jin tanpa sadar mundur selangkah. Entah kenapa, ada sesuatu pada anak ini yang membuatnya merinding. Namun, dia secara alami telah mendengar percakapan di antara mereka berdua, jadi begitu dia sadar kembali, dia berteriak dengan marah, jadi liontin giok itu ada di tanganmu. Karena kamu telah menyerahkan dirimu ke depan pintu rumahku, maka jangan salahkan aku karena kejam. Beberapa detik kemudian, Yan Jin menyerang ke depan seperti bola meriam. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang baja berukuran 70 cm dari pinggangnya. Ini secara pribadi ditempa oleh pandai besi terkemuka yang keluarga Yan telah menghabiskan banyak uang untuk menyewanya, dan itu juga merupakan senjata pribadinya. Itu bisa menembus besi, dan dia telah memotong tulang banyak orang dengan pedang ini. Nak, bersiaplah untuk mati. Namun, Ye Chen hanya meletakkan tangannya di belakang punggung dan tidak bergerak. Dia bahkan tidak berkedip. Jin Lengyan mengira Ye Chen ceroboh dan dengan cepat meneriakkan peringatan, Tuan. Ya, hati-hati. Orang ini sangat ahli dalam menggunakan pedang. Yan Jin mencibir. Nak, wanita ini lebih pintar darimu. Karena kamu berani ikut campur, aku sendiri yang akan mencungkil hatimu. Pedang itu turun ke dada Ye Chen, mencoba menebasnya dari atas ke bawah. Pada saat inilah Ye Chen akhirnya mengangkat tangannya, mengulurkan dua jari saat ki aslinya berputar di ujung jarinya. Lalu, pedang Yan Jin tiba-tiba berhenti. Pupil matanya dipenuhi rasa ngeri saat dia menatap kedua jari Ye Chen. Benar, serangan pedangnya bisa membelah batu menjadi dua. Bagaimana anak ini bisa berhenti? Tidak, tertangkap, pedangnya menyerang dengan begitu mudah. Yang terpenting, dia hanya menggunakan dua jari. Sial. Yan Jin mencoba melepaskan pedangnya dari genggaman Ye Chen, tetapi ternyata pedang itu tidak mau bergerak. Sampah sepertinya kamu tidak pantas menggunakan pedang. Kemudian, Ye Chen mentransmisikan ki aslinya di sepanjang pedang, menyebabkan Yan Jin melepaskan cengkeramannya pada gagang pedang, dan mundur 5 langkah. Darah Yan Jin melonjak, dan wajahnya yang awalnya arogan dan bangga dipenuhi ketakutan. Kekuatan anak ini jauh lebih unggul darinya. Bagaimana ini mungkin? Ujung jari Ye Chen berputar saat dia membawa gagangnya ke arahnya. Sambil memegang pedang di tangannya, dia dengan santai mengayunkannya dan mengerutkan kening. Pedang ini terlalu jelek, saya tidak bisa menggunakannya. Begitu dia selesai berbicara, ki aslinya melonjak ke dalam pedang, dan kemudian hancur dan hancur. Adegan ini mengejutkan Yan Jin, dan hatinya terasa seperti akan hancur. Pedang ini dibuat oleh pandai besi terkemuka. Dibutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkannya. Bab 168, Aku akan membantumu membunuh seseorang, bagian 2. Apa yang sedang terjadi? River City sebenarnya punya ahli seperti itu. Kenapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Bahkan jenius seni bela diri terbaik di peringkat Grandmaster Huaxia tidak begitu menakutkan. Ye Chen memandang Jin Lengyan dan melanjutkan, di mana dia menyakitimu. Beritahu saya. Jika dia melukai kakimu, aku akan melumpuhkan kakinya. Jika dia mematahkan tulangmu, aku akan mematahkan tulangnya. Jika dia menamparkan wajahmu, aku akan memenggal kepalanya. Jin Lengyan tertegun dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menelan kembali kata-katanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan membela dirinya. Namun, dia tahu betul bahwa semua ini bukan karena dia. Itu semua karena liontin giok itu. Tanpa liontin giok, Ye Chen bahkan tidak akan bergerak. Ye Chen melihat Jin Lengyan tidak berbicara dan melanjutkan, karena kamu tidak mengatakan apa-apa, itu berarti kamu telah terluka di mana-mana. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengaktifkan teknik tubuh Azure Dragon Phantom saat dia menyerang Yan Jin. Namun, Yan Jin tidak lagi memiliki niat untuk melawan Ye Chen setelah melihat apa yang dia lakukan pada pedang itu. Satu-satunya minatnya sekarang adalah untuk tetap hidup, dan dia segera melarikan diri. Dia mungkin tidak bisa membunuh Ye Chen, tapi dia yakin keluarganya akan mampu menghadapi anak iblis ini. Namun, saat dia melarikan diri, dia tiba-tiba menabrak dinding udara yang tidak terlihat. Dia memukulnya dengan panik dengan pukulan pertamanya,
tapi segera menyadari bahwa itu tidak bisa dipatahkan. Kamu tidak akan pergi hidup-hidup. Setelah mendengar ini, Yan Jin tahu bahwa tidak ada jalan keluar, jadi dia mengumpulkan kekuatannya ke dalam tinjunya dan melemparkannya ke Ye Chen. Tinju penghancur guntur. Mati. Bang! Saat kedua tinju bertabrakan, ombak beriak melintasi air di sekitar karang. Sepertinya ledakan telah terjadi. Kemudian, perasaan krisis menyelimuti Yan Jin. Kaca. Rasa sakit melanda seluruh tubuh Yan Jin saat dia terlambat menyadari bahwa lengan kanannya benar-benar patah. Tulang putih berdarah terlihat menonjol dari lengannya. Ark. Wajah Yan Jin berkerut saat dia berteriak kesakitan. Suaranya bergema di seluruh Forest Rock Lake. Tangan laki-laki tidak boleh digunakan untuk memukul perempuan. Itu harus digunakan untuk menaklukkan dunia. Oleh karena itu, sepertinya tanganmu tidak diperlukan lagi. Bahu Ye Chen kemudian menghantam dada Yan Jin, membuatnya terbang ke udara sambil mengeluarkan seteguk darah. Bahkan sebelum dia bisa mendarat, Ye Chen muncul di depannya lagi dan meraih tangannya yang lain. Dengan gerakan memutar yang kejam, sisa lengannya juga patah. Saat ini, Yan Jin berharap dia mati. Ini adalah penyiksaan. Apakah orang ini masih manusia? Tubuh Yan Jin kemudian terhempas ke dalam danau sehingga menimbulkan gelombang di permukaan danau. Darahnya sempat menodai danau menjadi merah, tapi segera menyebar ke dalam air. Dia ingin berenang, tapi tanpa lengannya, bagaimana dia bisa? Untungnya, dia masih bisa menginjak air dengan kakinya. Kemudian, sepasang kaki menginjak bahunya, dan dengan bunyi berderak yang menyakitkan, tulang-tulang di tubuhnya hancur. Seluruh tubuhnya terendam di danau, dan wajahnya tertahan di dasar danau dengan satu kaki. Karena tercekik, dia berjuang mati-matian. Namun, di depan Ye Chen, semua kekuatannya tampak tidak berarti. Dia akhirnya mengalami keputusasaan yang sama seperti yang dialami para korbannya. Ketidakberdayaan, nyeri. Dia membuka mulutnya, dan air danau bercampur darah mengalir ke tubuhnya melalui mulutnya. Dia tersedak air saat wajahnya berubah menjadi hijau. Orang ini adalah iblis. Sayangnya, Yan Jin tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, dan bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk mengutuk Ye Chen. Kesadarannya berangsur-angsur memudar. Saat ini, sepasang tangan mencengkeram lehernya dan melemparkannya ke karang. Dia memuntahkan air danau dan mulai menarik napas dalam-dalam. Namun, bahkan sebelum dia bisa mengambil nafas, rasa sakit yang mengerikan menyerangnya. Dia melihat ke bawah dan menemukan salah satu kakinya patah. Kaca, kakinya yang lain patah. Mata Yan Jin memerah saat dia menatap Ye Chen. Dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan anak ini kepada Jin Lengyan, dan ketakutan yang tak ada habisnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia tidak ingin mati. Mengabaikan rasa sakitnya, dia meraung, "Kamu tidak bisa membunuhku. Saya seorang jenius dari keluarga Yan. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung seluruh keluarga Yan. Keluarga Yan adalah salah satu keluarga seni bela diri terbaik di Provinsi Jiangnan. Ayahku adalah Yan Zhengbo. Paman saya adalah Tang Ao, yang menduduki peringkat 189 dalam peringkat Grandmaster Huaxia. Dia juga Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan dan guruku. Kamu tidak bisa membunuhku. Ini adalah kartu truf terakhir Yan Jin. Orang biasa tidak akan pernah berani menyentuhnya ketika mendengar nama Tang Ao. Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Tang Ao. Ye Chen tercengang. Mengapa dia selalu menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan? Nampaknya perkumpulan ini suka menyodok hidung mereka di tempat yang bukan tempatnya. Sepertinya 1 bulan terlalu lama. Dia harus mencabut mereka lebih cepat jika dia ingin hidup damai. Yan Jin memperhatikan keraguan Ye Chen dan berpikir bahwa dia takut. Dia melanjutkan, "Sebaiknya saya beritahu Anda bahwa liontin giok itu adalah hadiah dari keluarga Yan untuk ulang tahun Tang Ao. Tahukah kamu apa artinya mencuri barang-barang Tang Ao? Tidak akan ada tempat di mana kamu bisa bersembunyi di Provinsi Jiangnan." Ekspresi Ye Chen tenang. Kaki kanannya menginjak leher Yan Jin. Selama dia mengerahkan sedikit kekuatan, Yan Jin pasti akan menjadi mayat. Yan Jin panik dan berkata dengan suara gemetar, "Apa yang kamu lakukan? Aku akan memberitahumu sebuah rahasia sebelum kamu mati." Ye Chen tersenyum dan berkata dengan dingin. "Aku membunuh Yuan Jingfu, Cui Zhen dan Su Yuanxiu, dan bahkan Ma Weiqi telah menjadi pelayanku." Pupil mata Yan Jin membesar.
Sial, rumor bahwa Yuan Jingfu terbunuh di arena seni bela diri di River City ternyata benar. Juga, Cui Zhen dan Su Yuanxiu dibunuh oleh orang ini. Bagaimana ini mungkin? Keduanya sangat kuat, namun, anak ini mungkin benar-benar melakukannya. Juga, Tang Ao yang kamu sebutkan tidak akan melewati hari ulang tahunnya. Aku akan mengambil nyawanya juga. Suara Ye Chen sepertinya bergema di langit ketika dia mengatakan ini. Bab 169, Peluncuran Produk. Mata Yan Jin membelalak. Orang ini sebenarnya berencana membunuh Tang Ao. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Ye Chen menginjak kakinya dan mengakhiri hidupnya. Jin Lengyan menyaksikan semua ini terjadi dengan kaget. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Ye Chen sangat menakutkan, saat dia mendengar bahwa dia berencana membunuh Tang Ao, rasanya seperti ombak menerjang hatinya. Tang Ao adalah sosok legendaris, dan merupakan pakar dalam peringkat 200 teratas Grandmaster. Yang terpenting, data ini berasal dari beberapa tahun yang lalu. Mungkin Tang Ao sudah masuk peringkat 100 teratas. Bisakah Ye Chen benar-benar membunuh orang seperti itu? Ye Chen tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Jin Lengyan. Dia mengambil pil dan menyerahkannya padanya. Ambillah dan tubuhmu akan terasa lebih baik. Jin Lengyan mengangguk dan meminum pilnya. Aroma obat yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan luka-lukanya mulai pulih. Dengan ini, dia memastikan bahwa Ye Chen adalah seorang alkemis, karena pola pil menunjukkan bahwa pil ini telah disempurnakan dalam 3 hari terakhir. Ye Chen melihat ke danau yang tenang dan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Jin Lengyan berpikir beberapa detik dan berkata, Yan Jin sudah mati. Tang Ao dan keluarga Yan pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Saat itu, saya akan menjadi tersangka terbesar. Saya berencana mencari tempat untuk menyembunyikan diri dan mengubah identitas saya. Sudahkah kamu memutuskan kemana harus pergi? Bahkan jika kamu bersembunyi, mereka pada akhirnya akan tetap menemukanmu. Jin Lengyan tertegun dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu bahwa Ye Chen benar. Jaringan dan pengaruh Tang Ao sangat besar. Sekarang keponakan dan muridnya telah meninggal, dia pasti tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk menemukannya. Saya akan menawarkan Anda alternatif. Keterampilan seni bela diri Anda tidak lemah. Bagaimana kalau bergabung dengan Dragon Soul? Mereka akan menghapus semua jejak identitas masa lalu Anda dan mengubah penampilan Anda. Tentu saja, ini hanya sementara, karena Tang Ao akan mati dalam waktu 1 bulan, dan kamu akan mendapatkan kembali kebebasanmu. Jin Lengyan menggigit bibirnya dan mengangguk. Aku akan memperhatikan kata-katamu. Ye Chen kemudian menghubungi nomor Lei Suwei dan memberitahunya tentang Jin Lengyan. Tentu saja, pihak lain setuju dan mengirimkan mobil. Sambil menunggu, Jin Lengyan melepas pakaiannya yang berlumuran darah dan mulai mencuci serta memerasnya di danau. Wajahnya memerah saat dia melakukan ini, dan dia melirik Ye Chen dari sudut matanya dari waktu ke waktu. Meskipun dia tahu perbedaan di antara mereka terlalu besar, dia berharap setidaknya dia akan bereaksi terhadap adegan ini. Namun, dari awal sampai akhir, Ye Chen tidak bereaksi sama sekali. Saat dia hendak mengenakan pakaiannya, satu set pakaian kasual dilemparkan ke arahnya. Pakai milikku. Jin Lengyan tertegun, tapi segera mengambil pakaian itu dan mengangguk. Terima kasih, Tuan Ye. Tidak lama kemudian, orang-orang dari Dragon Soul tiba. Yang mengejutkan Ye Chen, Lei Suwei datang secara pribadi. Ketika dia mendengar bahwa orang yang meninggal adalah Yan Jin, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa keluarga Yan harus menyinggung perasaan Tuan Ye? Semua orang tahu betapa menakutkannya Tang Ao, tapi tidak ada yang pernah melihat apa yang dia lihat terjadi di arena seni bela diri. Selama beberapa hari berikutnya, River City damai. Namun, tak lama kemudian, berita keberhasilan peluncuran produk Heavenly Justice Group menjadi berita utama. Daerah distribusi utama masih di Provinsi Jiangnan, namun media yang hadir pada konferensi pers semuanya melaporkan seberapa efektif produk tersebut. Kebanyakan orang tidak mempercayai laporan ini. Meskipun video konferensi pers diunggah secara online, semua orang percaya bahwa para reporter hanya berpura-pura melebih-lebihkan. Satu pengobatan saja bisa membuat orang lanjut usia 5 tahun lebih muda. Lotion yang dapat memulihkan penampilan awet muda. Semua ini kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan di abad ke-21, semua orang waspada terhadap penipuan.
Bahkan di internet dan media sosial, banyak orang mengecam kelompok keadilan surgawi. Pada hari pertama peluncuran produk, penjualannya hanya berjumlah 2 juta yuan. Sebagian besar dibeli oleh karyawan dan kerabat. Namun, keesokan harinya, penjualannya justru mencapai 20 juta yuan. Promosi dari mulut ke mulut tentang produk sudah mulai tersebar. Pada hari ketiga, penjualannya hampir melampaui 100 juta yuan. Kritik terhadap Heavenly Justice Group berkurang, dan postingan tentang seberapa efektif produk tersebut mulai bermunculan di internet. Setiap orang yang membeli produk tersebut menyadari betapa mengerikan efeknya, dan semua ulasannya menjadi viral. Pada hari keempat, grup keadilan surgawi kehabisan stok. Situs web resmi Heavenly Justice Group juga mengalami gangguan karena volume pemesanan di muka, memaksa mereka untuk meningkatkan server. Pengumuman itu ditempel di halaman depan situs resmi perusahaan. Karena popularitas produk kami, untuk sementara produk tersebut tidak tersedia. Harap bersabar menunggu produk diisi ulang. Banyak orang tidak mempercayai hal ini, dan bahkan melakukan perjalanan ke gedung Heavenly Justice Group untuk membeli produk secara langsung. Ketika gagal, mereka menyerang perusahaan secara online dan membuat keributan. Namun, ketika perusahaan merilis pengumuman lain, mereka berhenti. Baru-baru ini, Heavenly Justice Group diserang oleh penyerang internet yang jahat. Jika ini terus berlanjut, Heavenly Justice Group akan mempertimbangkan untuk menghapus semua produknya. Tentu saja, Departemen Pemasaran Tianzeng Corporation tidak berani mengatakan ini. Itu adalah keputusan Ye Chen. Belum lagi menghapus produknya, dia bahkan bisa menutup grup keadilan surgawi jika dia mau. Ye Chen memang membutuhkan arus kas untuk mendukungnya dalam melakukan hal-hal tertentu, namun masih banyak cara lain untuk mendapatkan uang. Selama beberapa hari terakhir, Ye Chen berkultivasi di penthouse. Berkat efek gabungan dari pilnya dan energi spiritual yang padat di makam samsara, kecepatan kultivasinya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sebagian besar urusan perusahaan diserahkan kepada Xia Ruoxue, Sun Yi, dan Shen Haihua untuk ditangani. Fokusnya sendiri adalah menjadi lebih kuat sehingga dia dapat melakukan perjalanan ke Provinsi Jiangnan untuk menghadapi Tang Ao dan kekuatan musuh lainnya di sana. Pada akhirnya, kekuatan adalah hal terpenting di dunia ini. Bab 170, kembali. Provinsi Jiangnan, Distrik Villa Rose Garden. Di sebuah villa mewah, sepasang suami istri sedang duduk di sofa. Suasana di sini terasa berat. Pria itu berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki wajah persegi dan tampak berwibawa. Dia adalah kepala keluarga Xia Hongye. Wanita itu adalah ibu Xia Ruoxue, Ding Wan. Saat ini, keduanya sedang menatap artikel surat kabar, yang merinci hasil peluncuran produk Heavenly Justice Group di Provinsi Jiangnan selama beberapa hari terakhir. Xia Hongye meletakkan koran dan memandang Ding Wan. Dia bertanya, kelompok keadilan surgawi ini didirikan oleh anak bernama Ye Chen. Ding Wan mengangguk. Dia awalnya berpikir bahwa kelompok keadilan surgawi baru saja dihidupkan kembali oleh Ye Chen untuk melawan musuh lamanya. Lagi pula, pihak lain masih muda, dan wajar jika dia memiliki pemikiran keras kepala seperti itu. Selain itu, Ye Chen sangat kuat dalam hal kemampuan bela diri, jauh melampaui beberapa talenta muda. Dalam hal ini, dia tidak perlu mendirikan kelompok keadilan surgawi. Namun, saat dia melihat berita utama surat kabar hari ini, dia sedikit terkejut. Grup keadilan surgawi ini sebenarnya adalah perusahaan yang berfungsi. Dia bahkan meminta seseorang untuk membeli 2 produk mereka dari pasar gelap dan secara pribadi menginstruksikan para pelayannya untuk mencobanya. Efek pengobatannya sangat jelas. Oleh karena itu, dia secara alami dapat memperkirakan seberapa besar sensasi yang ditimbulkan produk-produk ini di pasar, dan seberapa gelisahnya perusahaan farmasi lain di Huaxia nantinya. Jika grup keadilan surgawi dapat memperluas distribusinya ke seluruh Huaxia, mereka akan menjadi perusahaan papan atas dalam waktu kurang dari setengah tahun. Xia Hongye menyipitkan matanya, menyesap tehnya, dan berkata kepada Ding Wan, "Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, jadi kamu harusnya tahu betul apa arti hal ini bagi pasar." Kebangkitan kelompok keadilan surgawi tidak bisa dihindari. Ditambah dengan fakta bahwa ada kekuatan bela diri yang berdiri di belakang kelompok, tidak ada yang berani menyentuh mereka. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari setengah tahun, ini akan menjadi keberadaan menakutkan yang bahkan mungkin mampu mengguncang keluarga Xia.
Xia Hongye meletakkan cangkir teh porselen biru dan putih dan melanjutkan, kamu sudah kalah taruhan dengan Ye Chen. Ding Wan mengakui, sebenarnya saya sudah lama mengaku kalah. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya terus merasa bahwa Ye Chen tidak terduga. Xia Hongye sedikit terkejut mendengarnya. TDK terduga, bagaimana? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang anak ini? Ding Wan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bingung, awalnya saya mengira anak ini adalah sampah, tetapi semakin saya berinteraksi dengannya, semakin saya merasa ada sesuatu yang aneh pada anak ini. Dia menghilang selama 5 tahun, dan setelah kembali, entah kenapa dia menjadi ahli seni bela diri. Aku sudah memberitahumu tentang pesta ulang tahun. Wu Xiangming rela menjadi bawahan anak ini. Tidak hanya itu, anak ini juga mendirikan grup keadilan surgawi, dan ada terlalu banyak rahasia di balik produknya. Xia Hongye menyandarkan dagunya pada jari-jarinya dan berpikir keras. Setelah beberapa detik, dia bertanya, bagaimana sikap Ruoxue terhadap anak ini? Ruoxue belum pernah menjalin hubungan, tapi sebagai ibunya, aku tahu bahwa dia menyukai Ye Chen. Tapi bagaimana dengan keluarga Qin? Setelah mendengar keluarga Qin disebutkan, alis Xia Hongye berkerut dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia menghela nafas dan berkata, Ye Chen memang orang yang menjanjikan. Jika bukan karena keluarga Qin, saya mungkin akan menyetujui pernikahan mereka. Tapi masalah ini melibatkan keluarga Qin, jadi ini kasus khusus. Keluarga Xia kami tidak boleh menyinggung keluarga Qin. Selain itu, saya mendengar bahwa keluarga Qin telah kembali dari tempat itu. Ekspresi Ding Wan berubah drastis, dan dia berkata dengan suara gemetar, bukankah kembalinya keluarga Qin berarti mereka tahu tentang apa yang terjadi di pesta ulang tahun? Apakah mereka akan menyakiti Ruoxue? Xia Hongye berkata, dalam kehidupan ini, keluarga Xia hanya bisa mengecewakan Ruoxue. Kami tidak bisa menolak pertunangan dengan keluarga Qin. Adapun Ye Chen, biarkan dia. Dia secara alami akan menyadari betapa tidak pentingnya dia. Dia mungkin orang penting di River City, tapi di sini, dia adalah katak di dasar sumur. Juga, masih ada waktu sebelum pernikahan. Jika Ruoxue ingin tinggal di River City, biarkan dia. Ini mungkin saat-saat terakhir kebebasannya. Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara magnetis dan asing tiba-tiba terdengar dari belakang Xia Hongye, bagaimana tunanganku bisa tinggal di tempat yang begitu rendah. Mendengar ini, ekspresi Xia Hongye dan Ding Wan berubah. Tuan Muda Qin sebenarnya telah datang. Kapan dia muncul di villa? Senyuman mereka menegang saat mereka berbalik. Ketika mereka melihat wajah jahat itu, mereka segera tersenyum dan berkata, Tuan Muda Qin, kapan Anda sampai di sini? Qin Zhengyang sepenuhnya mengabaikan mereka berdua. Dia duduk di sofa dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Lalu, dia membanting telapak tangannya ke meja kopi marmer. Cangkir teh itu terbang ke udara, tetapi tidak ada setetes air pun yang tumpah. Qin Zhengyang memegangnya dengan kuat di tangannya. Setelah menyesapnya, dia berkata kepada pasangan itu, saya baru saja kembali dari Gunung Emei dan ingin bertemu tunangan saya. Aku tidak ada selama periode waktu ini, tapi sepertinya banyak hal besar yang terjadi, kan? Dengan itu, terdengar ledakan keras dan meja kopi marmer hancur menjadi bubuk. Sangat menakutkan, wajah Xia Hongye pucat, dan tubuhnya basah oleh keringat. Dia berkata dengan suara gemetar, Ruoxue saat ini berada di River City dan akan kembali dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari, wajah Qin Zhengyang menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Matanya menyipit saat dia melepaskan niat membunuhnya. Bagaimana jika aku ingin dia kembali hari ini? Baiklah, Xia Hongye mengangguk. Apapun yang diinginkan Tuan Muda Qin. Saat ini, Nenek Xia Ruoxue, yang berada di atas, mendengar keributan dan berjalan ke bawah. Lebih buruk lagi, apa yang terjadi? Kenapa berisik sekali? Ekspresi Ding Wan berubah drastis. Saat dia hendak berbicara, Qin Zhengyang mengungkapkan senyuman sinis dan mengumpulkan kekuatannya. Dia mencengkeram leher Xia Ruoxue. Ding Wan dan Xia Hongye segera berlutut di depan Qin Zhengyang dan memohon, Tuan Muda Qin, ibu saya hanyalah seorang wanita tua. Tolong biarkan dia pergi. Qin Zhengyang tersenyum dingin. Awan energi hitam mengembun di telapak tangannya saat dia memukul tubuh nenek Xia Ruoxue, yang langsung pingsan dan mulutnya berbusa. Sekarang nenek Ruoxue terluka parah, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkannya.
Saya yakin Ruoxue berbakti dan pasti akan segera kembali. Hahaha. Di River City, setelah makan malam, Ye Chen duduk di sofa bersama Xia Ruoxue dan Sun Yi menonton televisi. Tawa terdengar dari ruang tamu dari waktu ke waktu. Kelompok keadilan surgawi sudah berada di jalur yang benar, jadi kedua gadis itu secara alami memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat. Saat senggang, mereka bertiga bisa jalan-jalan bersama dan menikmati menonton televisi. Ye Chen melirik kedua gadis yang tertawa bahagia dan tersenyum. Kegembiraan hidup terkadang begitu sederhana. Saat ini, telepon Xia Ruoxue berdering. Saya akan menerima telepon ini. Xia Ruoxue bangkit, merapikan pakaiannya, dan pergi ke ruang tamu untuk menjawab panggilan.